Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya ke sini. Bisa bertemu dengan saudara-saudaraku di sini ya. Nama asli ini Teguh Wisnu. Mungkin saudara-saudaraku bisa manggil Ana Abu Adam juga nggak apa-apa. Kalau Wisnu aneh ya manggilnya. Manggil Abu Adam juga nggak apa-apa. Ana baru satu ya, namanya Abu Adam Al-Fatih. Manggil Ana Abu Adam juga nggak apa-apa. Ananya lahir di Jakarta. Lahirnya tahun 4 Maret tahun 90 tahun 85. Nah itu lahir di Jakarta tapi dipindahkan sama bapak ke Aceh karena bapak kerjanya di Aceh, akhirnya dibawalah ke Aceh. Nah selama di Aceh Ana sampai kelas 2 SMP, sampai kelas 2 SMP pindah lagi kelas 3 SMP-nya disuruh ke Jakarta untuk urusan sekolah pendidikan ya, karena waktu itu bapak berpikir pendidikan di Jakarta itu lebih baik dan lebih bagus daripada pendidikan di Aceh. Waktu itu anak tinggalnya bukan di Banda Acehnya, bukan di ibu kotanya, tapi di kampungnya lagi, di Kabupaten Pidi. Ibu kotanya adalah ibu kota sendiri. Di belakang anak itu ada pantai, jadi bisa dibilang anak pantai lah. Sehari-hari main bola sore itu di pantai, main bola. Nah, di Jakarta nggak tahu gimana setelah sekolah SMP, SMA, kuliah ya waktu itu mengalami musibah, kecelakaan, akhirnya mau nggak mau harus cari duit. Tiba-tiba dari duitnya muncullah ide untuk main sinetron. Disuruh orang tua untuk sekolah tinggi-tingginya ke Jakarta malah jadi pemain sinetron ya. Jadi ya Masya Allah ya takdir Allah, dan akhirnya yang Anda ingin ceritakan kepada antum semua adalah soal pengalaman ketika Ana pertama kali untuk mencoba menembus dunia entertainment di Jakarta ya. Itu cukup sulit sekali karena apa? Kalau misalnya di dalam dunia castingan ya, dulu kalau misalnya kita mau jadi pemain sinetron ataupun menjadi presenter itu harus ngantri casting. Jadi contohnya Anda bisa ceritakan untuk pertama mungkin untuk pemain sinetron. Itu pemain sinetron itu untuk menjadi pemain sinetron itu biasanya ngantrinya berjibun banyak sekali. Akhirnya kita di casting. Kalau misalnya di casting untuk sinetron itu biasanya ya disuruh nyebutkan profilnya ya. Misalkan nama saya Teguh Wisnu, umur saya segini, tinggi saya segini, berat saya segini, pengalamannya di dunia entertainment ini gitu. Terus kita disuruh acting biasanya 3 hal. Yang pertama percakapan biasa kayak seperti ini, misalkan halo Adi gimana Adi sehat? Oh alhamdulillah sehat. Oh ya gimana ya, itu percakapan biasa. Terus kedua disuruh acting sedih, acting nangis ya. Kalau misalnya nonton sinetron gitu lantung itu misalnya ya kenapa saya gitu lah ya. Kalau misalnya nggak bisa nangis ditaruh apa namanya itu tetes mata, bahkan yang lebih parah itu piserin, ada itu piserin ya? Itu bikin pedih mata, bikin merah mata, bikin nangis. Jadi kalau orang melihat orang di rumah juga mewah lihat gitu karena matanya merah, padahal ada yang kayak gliserin, ada yang dicolok matanya biar merah gitu. Dan yang ketiga adalah disuruh kita actingnya marah-marah. Ya biasa kalau marah-marah gitu ya paling naikin suaranya. Biasanya kalau gampang, kalau lebih gampang untuk acting marah daripada acting sedih, karena kalau acting sedih kita harus kadang dituntut untuk mengeluarkan air mata. Tapi kalau misalnya acting marah itu cukup kalau misalnya anak lagi kayak gini ya kayak gitu, jadi hanya ekspresi gitu dan suaranya dinaikkan gitu misalnya. Kenapa antum biasanya semua? Nah kayak gitu aja susahnya. Jadi paling dinaikin volume suaranya ini kalau misalnya untuk acting marah. Ya 3 hal itulah. Dan pertama kali casting itu ditolak berkali-kali ya. Ditolak berkali-kali cuman karena kelilit utang ya, kelilit harus bayar tabrakan mobil, itu mobil tangga anak kan.
anak pinjam uang sama sepupu jadinya nggak ada uang sama sekali soalnya. Akhirnya mau nggak mau ikut casting terus. Itu berkali-kali yang ikut casting sampai akhirnya main sinetron. Main sinetron pertama kali itu dulu waktu ada kenal Primus nggak sih? Nggak ada yang kenal juga. Tahu ya? Adalah Primus ya, salah satu aktor ya. Waktu itu Ana cukup suka sama beliau ya. Sampai ngomong sama mama kan, sama ibu Ana bilang ini dulu waktu di Aceh Ana sama ibu suka nonton dia nih gitu kan. Nggak tahu yang main bareng sama dia. Mau ngomong sama, akhirnya karena saking senangnya waktu itu kan ditelepon sama pihak PH. Mas Wisnu main sinetron sini. Oh alhamdulillah, senang sekali kan karena pertama kali terima setelah berkali-kali ditolak casting, ditolak untuk dapat peran di sinetron. Berkali-kali itu nanti casting tapi ditolak terus. Akhirnya dapat satu peran, main waktu itu syutingnya di daerah UI, di kampus UI. Siang kalau saya Ana pinjam mobil saudara, bawa baju banyak sekali, kirain scene-nya banyak. Kalau scene itu adalah, jadi kalau misalnya di dalam sinetron itu satu episode itu bersin-sin, satu scene, dua scene, tiga scene, bisa sampai 50 scene ataupun 55 scene. Nah satu scene itu misalkan adegannya contoh, Ana lagi di ruangan ini, lagi ngomong sama antum semua. Satu scene tiba-tiba Ana sudah ada di luar, lagi ambil wudhu misalnya, itu udah scene yang kedua, scene yang lain. Itu namanya per scene. Jadi scene yang satu ini kita lagi ngomong di sini, scene yang kedua Ana udah di sana lagi gitu. Jadi kayak gitu lah perbedaan scene. Ternyata Ana di sana udah syuting, disuruh acting, tiba-tiba ternyata Ana hanya menjadi pemain figuran di sana. Mungkin dunia entertainment yang selama ini Ana jalani itu bukan di TV Sunnah ya. TV apa namanya? TV nasional ya. Di TV nasional mungkin sebagian tidak ada yang pernah melihat, mungkin ada juga yang belum pernah melihat. Tapi kalau misalnya Ana boleh kasih tahu sedikit, Ana ini dulunya pemain sinetron. Mungkin ada yang tahu mungkin ya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, karena beberapa kayak nggak nonton TV juga ya. Karena ada beberapa gitu, Ana tanya sama beberapa ustaz, ada lucu kejadiannya. Ana waktu itu ngobrol sama Ustaz Erwandi Tarmizi. Semoga Allah menyembuhkan beliau ya. Pertama kali ketemu, Ana ngejar-ngejar beliau. Ana kejar, lagi misi di Al-Azhar waktu itu. Ketemu, waktu pulangnya Ana kejar beliau. Ustaz, ngobrol gitu kan. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kapan bisa ketemu segala macam? Oh ya boleh, nanti minta nomor telepon, minta nomor handphone-nya. Terus teman Ana nyeletuk gitu kan. Kan ini tertulis Ustaz. Iya, kenal Ustaz? Iya, ini kan baru kenalan. Ustaz dia udah gitu ya. Iya, kenal. Kan baru kenalan saya tadi. Oh iya. Ini artis kan? Artis. Oh gitu ya? Kamu nggak usah terlalu ngomong apa kan? Kamu keluar dari artis katanya. Yang main-main yang jadi artis lagi. Oh iya. Baru tiba-tiba kenalan, tiba-tiba disuruh keluar katanya. Ya tapi Masya Allah, beliau salah satu guru Ana ya. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya Ana sering berkunjung ke rumah beliau. Waktu itu pertama kali ke Roja juga karena dampingi beliau waktu itu ya, ke Rwanda. Nah, jadi Ana mengambil kesimpulan bahwa teman-teman dan beberapa ustaz memang tidak kenal, ya itu wajar karena beberapa memang sibuk dengan insya Allah kehidupan akhirat, jadi dunianya dilupakan sama sekali. Ana nggak dikenal apa-apa. Nah, awal Ana pertama kali muncul di dunia sinetron itu sebagai peran figuran, peran yang lewat-lewat doang, ya, peran yang mungkin tidak dianggap. Kalau kastanya di dalam sinetron, peran yang paling bawah salah satunya adalah peran figuran. Cuman waktu itu impian Ana bukan peran figuran. Impian Ana itu, ya impian Ana itu tinggi sekali. Ana ingin menjadi peran nomor 1 di setiap sinetron, yaitu peran utama. Itu Ana tanamkan di dalam hati. Bukan untuk menjadi sombong, ya, bukan untuk menjadi sombong, tapi ini untuk memotivasi diri kita agar kita bisa menjadi yang terbaik dalam hal apapun, ya. Itu nggak apa-apa kan?
nggak apa-apa kan untuk memotivasi diri kita, ya kan? Memotivasi diri kita. Nah, anak akhirnya meyakinkan bahwa anak bisa jadi peran utama. Orang aja bisa, dia dulu juga peran biasa aja, tapi sekarang bisa jadi peran utama gitu. Itu untuk lebih ke memotivasi diri. Akhirnya dari hal itu memotivasi diri anak sendiri, dan akhirnya anak belajar terus, belajar acting, belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan akhirnya alhamdulillah akhirnya anak mendapatkan peran yang oke gitu ya. Nah, salah satu sinetron yang akhirnya anak dapat peran utama adalah sinetron yang mungkin istri antum ataupun ibu-ibu antum atau tetangga antum nonton, namanya sinetron Cinta Fitri. Nah, itu anak pertama kali main di sinetron tersebut. Dipanggil anak, katanya, Wisnu, ini ada sinetronnya stripping itu sinetron yang setiap hari. Kalau weekly adalah sinetron yang seminggu sekali. Seminggu cuma sekali itu weekly, tapi kalau stripping Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu, itu namanya sinetron stripping. Anak dipanggil, sama sekali. Anak langsung kan keluar matematikanya kan. Biasanya kalau seminggu sekali dapat, misalkan kita hitung 500.000 kita dapat. Kalau misalnya seminggu dapat 5 kali 5 berapa? 2,5 juta. Lumayan waktu gitu kan. Akhirnya alhamdulillah, oke. Telepon, kalau nggak salah itu anak telepon ibu anak. Alhamdulillah nih dapat sinetron stripping ya, alhamdulillah nih dapat duit banyak, insya Allah jadi kan. Nah, taunya sampai sana ngobrol-ngobrol, akhirnya minta skenario sama Astradanya kalau tidak salah ya. Minta dong skenario-nya anak baca kan. Anak baca, peran utama ternyata anak. Tiap scene ada anak baca terus. Dalam hati udah mulai nih muncul agak sedikit sombong sebenarnya. Jadi kayak wah, pertama terus tanya tuh waktu itu ya, lu perannya apa bro gitu ya. Ini enggak, kalau gua ini bro, pengen nunjukin kalau anak tuh peran utama. Sombongnya udah mulai muncul gitu kan. Oke, anak sorry bro, baca dulu bro ya gitu. baca lagi setelah lihat scene selanjutnya, tiba-tiba anak lihat kok ini anak ketabrak sama mobil. Terus anak balik lagi, mati anaknya. Nah, bingung nih, kenapa nih? Anak tanya mas radanya, mas maaf mas, ini saya ketabrak mobil terus mati mas. Iya. Mas, ini sinetron stripping kan? Iya. Panjang episodenya? Iya. Kok saya tahu episode doang mas? Ya emang ceritanya kayak gitu. Oh, saya perlu tahu kan sih? Iya. Mati tapi? Iya. Setelah cerita sama ibu, dapat peran utama sinetronnya setiap hari ya. Kalau bisa doang akhirnya. Alhasil syuting pertamanya, tau nggak anak jadi apa? Waktu datang untuk promosi tadi, anak dikafani, adegan anak jadi mayat, udah jadi mayat sih udah. Jadi mayat. Waktu itu ada acara adegannya, peran utama yang wanitanya itu datang melihat peran utama pria, yaitu anak yang udah jadi mayat gitu ya. Datang nangis dia kan, nangis ya, melihat kalau nggak salah dia anak itu namanya Mas Firman namanya Firman, bukan Farel. Waktu itu Farel anak belum jadi karakter Farel, dapat karakter Firman. Adegan yang wanitanya datang, Fitrinya datang, terus lihat anak nangis, Mas Firman segala macam nangis. Dia nangis dalam adegannya. Kalau anak nangis di hati. Cuma satu episode. Ya tapi ya kata Allah ya, anak akhirnya waktu udah setelah itu anak pulang ya bersyukur aja, alhamdulillah ada jalan, memang jalannya seperti ini. Setelah itu sampai rumah beberapa hari kemudian anak ditelepon sama orang Cinta Fitri lagi, ditelepon, Mas Wisnu kita syuting lagi ya. Anak cukup shock juga, syuting lagi gitu kan. Mas, sorry, ini sinetron apa ya? Drama atau hantu-hantuan horor gitu ya? Drama? Oh gitu. Mas, maaf ya mas, saya agak kurang suka ya kalau pocongnya hidup lagi gitu ya.
kalau orang udah mati hidup, nanti saya nggak mau loh otomatis kayak pocong kayak gitu, ya maksudnya jadi hantu atau genderuwo atau apa segala macam. Saya bilang kayak gitu kan. Terus mereka bilang udah datang aja dulu. Nggak tahunya ternyata anak diubah karakternya, ternyata karakter utamanya yang jadi Farel itu tidak cocok ternyata. Akhirnya jadilah anak jadi karakter Farel, dan akhirnya memang banyak yang mengenal anak di sinetron Cinta Fitri. Sinetron Cinta Fitri itu 7 season ya, 7 season itu hampir 4-5 tahun tayangnya, itu 1000 episode lebih. Nah, jadi memang Ana dikenal sebagai pemain sinetron, bukan sebagai presenter sebenarnya. Memang kalau untuk dunia presenting, Ana beberapa kali ada, dan memang yang terakhir itu akhirnya Ana memang memutuskan untuk tidak main sinetron lagi karena melihat mudaratnya begitu besar sekali ya. Ana kan coba konsultasi, kan boleh nggak main sinetron? Baru ketemu saya Irwanda aja disuruh keluar sinetron, gimana yang ngayo solo sinetron gitu kan? Untuk keluar nonton sinetron, udah nggak baik gitu. Wah, iya Ustaz. Terus ya udah yang mencoba akhirnya memberikan satu beberapa syarat. Kalau misalnya mereka mau pakai anak sebagai pemain sinetron, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ternyata mereka nggak bisa penuhi syarat-syarat itu, akhirnya sampai sekarang anak nggak bisa main sinetron lagi, gitu kan? Nah, akhirnya beralih ke presenter. Anak lihat ini satu hal yang dimana kita bisa berdakwah lewat sini gitu, ya. Kita bisa menyebarkan sunnah lewat sini juga gitu, ya. Nah, anak melihat peluang ini, dan alhamdulillah ya Allah mempertemukan anak dengan Ustaz Badrul Salam di program Berita Islami masa kini. Jadi memang program tersebut itu rujukan hadisnya itu lewat beliau gitu. Jadi ini sahih atau enggak, ini dhaif atau enggak, ataukah ini boleh untuk ditampilkan atau enggak, konten-kontennya. Dan dari situ anak pertemuan pertama kali anak yang lucu adalah ketika ketemu sama beliau, ya ngobrol biasa sih. Beliau dia orangnya cukup pendiam nih, Ustaz Badrul, tapi ternyata lucu juga. Setelah kalau misalnya ini anak banyak sharing sama beliau, dan masya Allah ilmunya dan hatinya begitu mulia sekali ya, sangat membantu anak untuk mengenal sunnah lebih dalam lagi. Dan ini ya banyak sekali ya tantangannya ya di dunia entertainment, terutama soal fisik ya. Maksudnya ketika anak memanjangkan jenggot, dari pihak station juga cukup bingung waktu itu kan. Ini tiba-tiba ditanya, anak pernah nanya, boleh nggak dicukur gitu ya jenggotnya? Anak seperti ini juga, anak bilang, dia seorang akhwat ya, Mbak ini nggak boleh gitu, ini semua Mbak. Ini dirapiin aja. Coba saya tanya sama Ustaz Badrul ya, karena itu Ustaz Badrul waktu anak nanya, antum keluar aja dari situ. Keluar aja. Oh gitu sebenarnya. Ustaz juga kita kan bisa mengamalkan di sini. Udah kalau misalnya kalau mereka mau terima ya silakan. Tapi kalau mereka ya udah mampu. Itu juga insya Allah. Ya, jadi memang perjuangan kita sangatlah berat. Memang kita harus saling mendukung satu sama lain gitu. Jika anak banyak juga yang mencoba, akhirnya anak dapat tawaran lagi, masya Allah ya, alhamdulillah ya. Anak akhirnya tetap bilang sama mereka, Papa nggak bisa gitu. Iya, alhamdulillah mereka mungkin ada dorongan dari Ustaz Badrul juga. Kita kan ada grup gitu ya, grup WhatsApp gitu. Setiap ada apa tiba-tiba Ustaz Badrul tuh sama murid-muridnya lucu. Kayak misalnya, iya bang, ibu jenggotnya keren ya, keren maco banget gitu. Jadi anak baca tuh, aduh nih, mereka tuh tahu bahwa anak tuh disuruh potong kan di jenggotnya, tapi beliau malah sama murid-muridnya keren bang, dimunculin lah orang-orang Arab yang jenggotnya segini-segini ya, panjang-panjang, dikasih lihat, ih bang ini bang, keren bang, keren banget, oh gitu lah, di pantas-pantas, yang pada diem akhirnya kan, ya mau gimana lagi, ustaz kita, guru kita, nggak bisa dilawan, yang lain pada diem akhirnya, masya Allah, tentang beliau begitu luar biasa ya.
Alhamdulillah akhirnya anak diberikan kepercayaan lagi untuk mendapat satu program di Trans 7. Ada yang pernah lihat ya, Rukiah, Kazana Rukiah. Kalau tidak salah Ustaz Adam ya, udah 2 kali sama beliau, syutingnya ini yang ketiga mau keempat, insyaallah. Kalau yang di Kazana itu lebih enak lagi, kayaknya mau jemput kita segini juga aman insyaallah, kayaknya kalau di sana insyaallah ya, Allah memberikan rezeki yang begitu luar biasa. Tapi di balik itu semua, sedikit mau memberitahukan kepada saudara-saudaraku, jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar memang untuk menuju jalan Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Masya Allah, anak sedih sebenarnya kalau cerita ini ya. Karena itu banyak dibantu sekali ya. Anak yakin ya, maksudnya Allah memberikan keringanan, Allah memberikan jalan yang baik sekali. Ujian itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa yang dibandingkan kita lihat para sahabat, terus kita lihat teman-teman anak yang hijrah dari anak band metal tiba-tiba berubah. Ada yang satu malah, oh masya Allah, anak langsung banding sama dirinya, ya Allah, anak ini nggak ada apa-apa dibanding mereka semua. Itu yang membuat anak menjadi kuat. Alhamdulillah, akhirnya memang kita kan bukan hanya berharap dengan berdoa saja. Ya sih, tetap harus ada yang namanya usaha. Karena akhirnya berusaha untuk mencoba mulai untuk berbisnis. Bisnis dari busana muslim sampai anak akhirnya menjadi developer properti sekarang. Dan Masya Allah, ya Allah, itu benar-benar banyak sekali ya namanya rezeki yang tidak terduga tiba-tiba ada aja gitu. Dan itu memang pertolongan Allah begitu luar biasa sekali. Dan itu memang pertolongan Allah begitu luar biasa sekali.